Pendidikan, Network Marketing, Lingkaran Survei Indonesia dari tahun 2009 sampai 2011 pernah menjadi pengurus Kim Kelompok Informasi Masyarakat Provinsi Jawa Timur di tahun 2015. Asal kota Sumeneb. Boleh kita sambut yang mulia. Ini dia Dedi Farid Irawan, Sarjana Pendidikan. Oke, terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau izin di bawah aja ya, biar kita dekat dan juga saya bisa lihat Bapak Ibu di sini dengan dekat dan lebih kenal kembali. Pertama-tama saya sangat bersyukur kali hari ini mendapat kehormatan dari beliau, Bapak CEO kita, Bapak Agus, untuk menghadiri acara yang sangat luar biasa ini. Di tengah-tengah orang-orang yang sangat luar biasa ini, dari tadi sudah sangat menggebu-gebu. Yakinilah kalau para leaders, para orang-orang lapangan berkumpul, pasti ruangan akan menjadi panas sekali. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Saya juga mendapat kehormatan malam hari ini untuk menyampaikan tentang apa yang beliau impikan selama ini. Saya coba cerita sedikit. Beberapa tahun kemarin, tahun-tahun belakangan ini saya kenal dengan beliau dan bersama beliau. Beberapa tahun kemarin itu beliau bercerita dan selalu membuat sebuah ide-ide baru. Bro, gimana ya caranya membuat sebuah sistem yang orang itu dengan mudah melaksanakan, menjalankan, tidak ada beban, dan income-nya luar biasa ya. Jadi selalu muncul di pikiran beliau itu bagaimana ide-ide, gimana cara ide terus. Dan pada akhirnya hari ini beliau mendapatkan sebuah jalan, mendapatkan sebuah wadah di mana beliau betul-betul ingin mencurahkan segala mimpinya, ingin mencurahkan segala keinginannya, yaitu di video. Oleh karena itu, materi saya hari ini tadi ada sudah sedikit, oke, sudah teks. Tadi sedikit sudah melihat video ya, bahwa materi saya adalah tentang apa sih Avilio ini dan mau dibawa kemana Avilio ini. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon izin karena ini adalah sebagai dasar
kita untuk melangkah ke depan. Jadi mohon izin, yuk hari ini kita lepas dulu apa yang ada pada diri kita, bahwa kita adalah sebagai latar belakang apapun kita di sana. Tolong kita lepas hari ini, dan kita harus punya perspektif yang sama. Kita harus punya misi dan visi yang sama bagaimana menjalankan Afido ini. Siap? Siap? Hai Founder, siap? Siap. Oke. Judul saya adalah Road to Dream. Ya, jalan menuju mimpi. Saya akan bercerita apa yang beliau impikan sebenarnya. Ya. Apa yang kan beliau impikan. Kalau apa yang disampaikan oleh pemateri pertama tadi itu adalah langkah awal saja. Langkah awal bagaimana memulai sesuatu yang besar nanti ke depan. Bahwa masih ada beberapa proyek besar yang akan digarap di sini, yang tadi diawali oleh yang kita tahu adalah marketplace. Tapi setelah marketplace ini masih banyak beberapa proyek yang akan ke depan dikembangkan di Afido ini. Ya. Oke. Pertama, menjadi perusahaan yang transaksi, yang mudah bertransaksi, mudah berafiliasi, dan mudah mendapatkan komisi. Jadi pertama ya, jelas bahwa transaksi kita harus mudah. Yang kedua, jelas bahwa bagaimana kita berafiliasi itu harus dengan sangat mudah sekali. Apa yang disampaikan oleh Mas Rian tadi di awal itu sangat sudah menjelaskan tentang bagaimana berafiliasi dengan mudah di sini. Yang paling penting itu adalah cuan, komisi. Bagaimana Afido ini menciptakan sebuah peluang besar lagi selain marketplace yang bisa mendatangkan sebuah komisi terus menerus. Karena yang namanya komisi itu tidak hanya di marketplace. Maka Afido itu wadahnya tidak hanya menjadi wadahnya marketplace, tapi menjadi wadah segala produk apapun, segala sektor apapun yang di situ bisa mendatangkan sebuah komisi. Ada beberapa langkah ke depan yang akan kita lakukan. Beberapa langkah ini adalah tugas dari manajemen dari belakang, tapi beberapa langkah ini adalah tugas kita sebagai founder. Nah, nanti apa yang akan kita lakukan untuk kita menjunjung dari visi misi yang besar itu tadi? Pertama, jelas bahwa kita harus menyediakan sebuah alat transaksi dan aplikasi yang sangat mudah. Aplikasinya mungkin sudah kita punya semua. Silahkan nanti kalau ada kesulitan atau ada yang membuat kita ribet di situ, silakan Bapak Ibu sampaikan kepada tim. Wah, ini sangat ribet sekali aplikasinya, kok tidak simpel, tidak ini. Karena apa? Karena kita harus menghadirkan sebuah alat yang sangat mudah. Maka ketika nanti tidak mudah, silahkan nanti diberikan masukan kepada tim. Ya. Yang kedua, menyediakan bermacam produk kebutuhan secara umum yang berkualitas. Ini khusus di marketplace ya, yang bisa bersaing di pasaran. Jelas tadi sudah disampaikan oleh Mas Rian bahwa di sini semua produk itu langsung dari supplier, sehingga harganya jelas itu adalah harga supplier. Tidak akan ada yang lebih murah lagi dari supplier. Menyediakan media promosi dan sistem pemasaran yang sangat mudah dijalankan semua orang. Nah, termasuk ini adalah bagaimana marketplace ini berkolaborasi dengan yang kita sebut dengan network marketing. Saya pikir saya tidak akan membahas bagaimana network marketing ya, karena di sini adalah semua adalah para leaders, para pemain di lapangan sudah tahu betapa kuatnya network marketing, betapa besarnya network marketing di Indonesia,
Bahkan Indonesia menjadi pasar dari orang-orang luar, Pak. Kenapa? Karena penduduk kita adalah termasuk penduduk terbesar dunia. Sehingga orang luar, saya mau tanya, berapa persen orang yang main bisnis online itu berasal dari luar negeri masuk ke Indonesia? Hampir 99%, Pak, produk orang luar negeri masuk ke Indonesia dan kita menjalankan. Itu nggak bisa dibantah. Mulai sejak bertahun-tahun lalu bahwa orang luar bawa produk ke sini, mereka kita ya. Kenapa? Karena kita mangsa pasar yang sangat empuk. Orang Indonesia itu yang penting cuan ikut. Akhirnya apa? Yaitu tadi, saya sudah lelah gitu katanya. Siapa tadi bilang? Saya sudah capek, Mak. Karena apa ya itu? Jual itu tadi ya. Jadi network marketing akan menjadi nyawa ya dari kita. Bagaimana bukti adalah satu malam bisa melakukan pendaftaran mencapai 30.000 member dalam satu malam. Kalau tidak salah jam berapa? Jam 9 ya. Sekitar jam 9 malam Pak CEO nge-share aplikasi di grup. Terus 1 jam down. Benar nggak? Overload, Pak. Itu bukan karena down, karena memang dari tim itu stop dulu biar berjalan. Bukan lagi stop dulu biar jalan. Karena apa? Karena Avilio sudah ditunggu jutaan orang di sana. Ternyata sampai hari ini kita masih mendapat kendala apa? Masih banyak teman-teman kita yang sampai hari ini masih belum terregistrasi. Nah, itu tugas kita nanti ya. Oke, next. Melakukan kerjasama dengan sebagai sektor ya, untuk membuka potensi afiliator yang sangat mungkin besar. Nah, mungkin ini adalah salah satu tugas dari kita sebagai founder. Bagaimana mencari peluang di mana mendapatkan sebuah komisi. Entah kerjasama dengan sektor apapun, nanti yang bisa dikolaborasikan dengan Avilio, yang di situ mendatangkan sebuah komisi. Nanti kita ada contoh programnya di belakang ya. Nah, ini tugas kita sebagai founder. Ada kalau mungkin di atas ini ya, ini tugas manajemen ya, tugas IT, tugas bagaimana menciptakan sebuah kemudahan dalam aplikasi, ya, produk dan macam-macam. Tapi kalau ini bagian mungkin dari tugas kita untuk membantu manajemen dalam mencari sektor-sektor baru yang bisa mendatangkan sebuah komisi. Yang selanjutnya memberikan pelatihan dan wadah pengembangan diri bagi semua afiliator. Ya, nanti langkah kita adalah semua founders wajib melakukan edukasi ya, wajib melakukan pengembangan, membantu tim-timnya bagaimana dia menjalankan Avilio ini dengan baik. Entah melalui kita melakukan pelatihan, buat seminar, ya, edukasi rutin setiap minggu dan lain-lain. Maka kita harus betul-betul turun menjadi seorang pendamping dari tim-tim kita yang nanti akan menjadi afiliator di bawah. Ini wajib sekali. Kenapa? Karena gini, saya kemarin memang saya tidak pernah menyentuh dunia marketing yang di afiliator marketplace. Tetapi di kota kecil Sumenep ya, Sumenep itu kota kecil Pak. Mungkin kalau di peta secara ini ya, secara global ya kayak titik gitu. Tetapi ternyata afiliator marketplace itu sudah ada komunitasnya, dan saya ketemu langsung dengan komunitas itu. Ya, anggaplah di marketplace sebelah, komunitas
anak muda, dia setiap hari kerjanya ngopi, ngumpul, kemudian share produk, main game, share produk, main game, itu aja kerjanya setiap hari. Tapi pendapatan mereka itu mencapai 10 juta dan 20 juta per bulan. Real ini, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan saya cek akunnya. Minimal orang yang baru belajar waktu kemarin itu dia seminggu dapat 500.000 sampai 1 juta waktu Ramadan kemarin. Baru belajar. Akunnya baru di-approve 1 minggu. 1 minggu berikutnya dia sudah menghasilkan 500.000 lebih. Itu hanya dalam share produk. Belum ada yang dijelaskan oleh Mas Rian tadi, belum ada yang menjadi afiliator inti, belum dia ada peluang untuk menjadi bronze, belum ada peluang untuk menjadi gold dan sebagainya. Tapi sudah, nanti bagaimana kita kalau setiap founder ini punya komunitas yang seperti itu. Ada komunitas yang share produknya, ada komunitas yang dimana dia mencari member di mana-mana. Kira-kira 1 tahun mencapai nggak 1 juta member? Mencapai lebih pasti ya. Itu oke. Kita akan masuk pada tahapan ya. Tahapan apa sih yang akan dilakukan oleh affiliate ke depan? Kalau ini adalah mimpi besarnya ya tadi, dan ini langkah-langkah secara umumnya, maka kita akan masuk pada apa yang akan roadmap ya. Kalau kita bahas itu adalah roadmapnya dan langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Avilio. Ada beberapa proyek ke depan yang akan digarap di Avilio ya. Pertama, e-commerce, jelas adalah marketplace. Kemudian ada Avilio Mart, ada Avilio Service, ada Avilio Enterprise, ada Avilio Token. 5 big project ini sebagai langkah ke depan yang akan dilewati oleh Avilio ya. Oke, kita masuk pada pertama, e-commerce. Fase pertama kita akan masuk pada e-commerce ya, yaitu marketplace dan PPOB. Ini langkah kita. Langkah pertama kita masuk di sini ya, di marketplace. Tentu teman-teman sudah tadi dijelaskan oleh Mas Rian bagaimana potensi sebuah marketplace di Indonesia hari ini ya. Ya mungkin teman-teman sudah tahu lah transaksi data statistik di BNS, Badan Pusat Statistik Indonesia ya. Bahkan saya pernah membaca itu ya, mencapai 800 triliun transaksinya. Ya, jelas ya, berapa persen lah kita ambil di sini, tidak usah 800 triliun. Kalau di Indonesia itu ada sekitar 6 marketplace yang besar ya, kalau nggak salah 6 ya, 6 marketplace yang sangat besar transaksinya di Indonesia, dan transaksi keseluruhan sudah mencapai 800 triliun. Maka fase pertama yang akan dilakukan itu adalah nanti di situ ada marketplace, produk-produk yang sangat banyak sekali yang sudah dijelaskan. Yang kedua ada PPOB, juga di situ. Ini langkah pertama, sehingga ketika nanti dibuka maka sudah tersedia ini produk-produknya, sudah jutaan produk di situ plus PPOB yang sudah ada di dalamnya, sehingga ketika dibuka maka orang sudah bisa melakukan afiliasi produk, bisa afiliasi member, sudah bisa ya. Next, nah ini Bapak Ibu, fase kedua itu ada Avilio Mart. Apa sih Avilio Mart? Pertama, gambaran yang sudah terjadi hari ini. Saya dapat info dari Pak CEO bahwa beliau sudah ada komunikasi dengan Alpha Group. Apa yang mau diciptakan di situ? Mau menciptakan belanja di minimarket terdekat.
cukup kita klik di rumah, mau belanja apapun, kemudian kita bisa ambil barangnya atau kita bisa pakai kurir. Jadi pesannya dari rumah. Kita tinggal cari mart yang terdekat, minimal mart yang terdekat dari aplikasi itu, kemudian kita pilih mau belanja apa. Jadi nggak perlu ngantri ke kasir, nggak perlu datang ke ke Indomaret untuk pilih-pilih barang. Tinggal klik barang ini, kemudian diselesaikan. Tinggal kita datang ke situ atau kita pakai kurir, selesai. Jadi mempermudah kita lagi untuk, tetapi di situ ada jelas. Yang ketiga tadi ada komisi yang kita dapatkan dari situ. Ya. Yang kedua, target kita adalah produk UMKM. Bagaimana Aprindo nanti ini menjadi wadah di mana UMKM seluruh Indonesia itu bisa dipasarkan di Aprindo ini. Kita kan founders 21 orang. Ini sudah saya kira mewakili dari seluruh daerah di Indonesia. Dan saya yakin dan sudah dari setiap daerah itu punya produk lokal. Ya. Produk UMKM. Nah, dari produk lokal yang ada di daerah kita, kalau kita bisa memfasilitasi mereka, ya, kita bisa masuk di Aprindo ini, maka ini menjadi wadah baru dan ladang komisi baru untuk kita bisa banyak manfaat di situ. Pertama, kita bisa mengangkat UMKM Indonesia. Kita bisa menyentuh level terbawah dari produk yang ada di masyarakat. Yang kedua, kita bisa mendapatkan juga yang tentu adalah komisi yang ada di situ. Ya. Yang ketiga, kelompok ini menarik, Pak. Menarik dan kita tahu lah, kalau kita belanja, ya, di sekitar kita kan banyak tuh toko-toko kelontong, ya, toko-toko rumahan, ya, rumahan yang jual macam-macam lah. Tetapi hari ini toko-toko kelontong itu tidak menjadi pilihan yang sangat populer di kita. Kenapa? Karena kadang produknya tidak lengkap, ya macam-macam lah di situ. Nah, mereka itu kalau akses dengan Alfamart, Indomaret, bahkan Indomaret loh, Pak. Sedaerah Sumenep itu masuk ke desa Indomaret. Desa saya yang dari kota itu sekitarnya 12 kilo lah dari kota, itu sudah ada Indomaret dulu di situ. Artinya apa? Toko-toko kelontong itu sudah betul-betul diperangi oleh Indomaret dan sekelas. Nah, orang yang biasanya belanja kalau di desa saya nggak tahu di desa atau di kota Bapak Ibu, kalau ada Indomaret itu pasti sebagian belanjanya akan berpindah ke situ. Kenapa? Pertama, belanja Indomaret itu kalau di desa gengsi, Pak. Wah, saya belanja di Indomaret. Kalau di desa ya nggak tahu di kota, karena kota udah biasa. Tapi kalau di desa, Pak, belanja di Indomaret itu bisa gaya-gayaan mereka. Bawa ini tulisannya Promart Indomaret. Jangan dibeli sama, Pak, dengan yang dijual oleh tetangga kita yang kelontongan itu. Dan yang menarik, harga di Indomaret itu tinggi daripada yang ada di kelontong. Nah, bagaimana Aprindo itu bisa memfasilitasi itu? Bagaimana toko kelontong itu masuk ke aplikasi dan kita bisa men-searching toko sekitar. Misalnya saya datang ke mana, Kalteng, ya, karena kan saya nggak tahu lokasi di situ. Saya datang ke Kalteng, saya butuh apa? Klik, ternyata ada toko kelontong di sekitar. Ya udah, tinggal kita belanja di situ, kemudian kita bisa pakai minta antar atau kita datang ke situ. Nah, kita bisa memfasilitasi itu, dan itu ya ide ini sepertinya kita melihat impossible katanya. Tapi kalau ini kita bisa fasilitasi, Pak, maka kita bisa mengangkat ekonomi
masyarakat kita ini. Saya pertama ini, saya dari Madura, dan orang Madura sekarang lagi menjajah, Pak. Hati-hati ya. Orang Madura sekarang lagi menjajah ke kota-kota Bapak Ibu. Betul. Dengan apa dia menjajah? Yaitu tadi toko kelontong. Ada orang di Jakarta? Ada di Jakarta, Bu? Tunjukkan kepada saya gang manapun di Jakarta yang tidak ada ke toko kelontong Madura. Semuanya. Ada, Bu? Ruko saya aja di sewa Madura. Ada Jogja, Bang Berna mungkin bisa dicek ada berapa ribu toko kelontong di Jogja dan di Semarang, di Surabaya, kota besar. Dan itu kalau kita fasilitasi di Avilio, itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Kalau itu bisa masuk di Avilio dan itu perputaran uangnya, ya. Saya di Solo ini baru buka toko kelontong di daerah UMS. Waktu itu saya keliling-keliling ke sini ke Solo searching. Kok dapat lokasi di sini? Saya survei langsung, posisinya bagus. Saya coba survei berulang, oh oke, saya coba buka. Omsetnya tidak banyak, Pak. Sehari hanya 5-6 juta. Ya, omsetnya sehari 5-6 juta. Orang kan berpikir toko kelontong kecil ya. Bahkan teman saya, kok nggak masuk akal ya, hitungannya kemana ya? Tapi alhamdulillah bisa sebulan bisa omset sampai penghasilannya itu 12-15 juta dari situ. Jadi perputaran sehari 5 juta, sebulan itu sudah 150 juta lebih. Dan orang Madura sekarang, orang yang mereka menjajah rata-rata sudah punya di atas 5 toko kelontong di seluruh Indonesia per satu orang. Solo ini target, Pak, di Solo ini. Jadi kalau itu bisa nanti kita akomodir untuk masuk di sini, maka itu sebagai sumber income baru bagaimana kita bisa mendapatkan komisi dari situ. Ya. Jadi Avilio ini mencakup, kalau saya berpikir bahwa Avilio ingin hadir kepada masyarakat yang dimana dia hari ini butuh untuk dinaikkan lagi perekonomiannya. Nah, UMKM ini kemudian toko kelontong ini kalau masuk di sini, maka itu akan sangat luar biasa. Ya. Thanks. Yang ketiga itu Avilio Service. Apa yang saya sampaikan bahwa tidak hanya marketplace yang bisa mendatangkan sebuah komisi. Kalau kita bisa memasukkan produk jasa masuk ke Avilio, itu akan lebih besar komisinya daripada marketplace, Pak. Contoh, jasa misalnya jasa hukum, ya, jasa untuk hukum di situ. Kemudian jasa konstruksi, desain, jasa pendidikan, pelayanan kesehatan, tour guide dan lain-lain. Jasa itu kan juga butuh marketing, ya. Mereka butuh juga itu dikenal oleh masyarakat. Nah, kalau dia masuk di Avilio, kemudian kita bantu untuk sharekan bersama di situ dengan jutaan member yang sudah ada di Avilio nanti, kira-kira itu besar nggak, Pak? Bisa. Marginnya? Bisa nggak? Bisa 100%, Pak, marginnya dari apa yang mereka dapatkan kalau di jasa ini. Ya. Ini jasa. Jadi Avilio ingin menjadi wadah dari sebagai yang ada jasa di sini. Dan tugas kita bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan produk-produk jasa yang ada di masyarakat. Ayo masukkan ke Avilio. Kita pasarkan bersama-sama. Kita pasarkan di seluruh Indonesia. Agar apa? Dan kita juga mereka untung, ya, kita juga untung. Ini fase ketiga, ya, fase ketiga dari roadmap yang akan digarap oleh Avilio itu adalah bagaimana kita menyentuh wilayah jasa. Gitu.
Tuh. Gimana Pak? Oh, dibacain. Ini contoh saja ya. Ini contoh saja. Pertama jasa hukum. Ya misalnya ada orang ya pengacara lah, pengacara yang belum terkenal amat gitu. Mereka masih butuh untuk dipromosikan. Ya, masuk aja di Afilio. Nanti member kita kan afiliator share misalnya. Yang butuh bantuan hukum silakan cek di Afilio profilnya ini macam-macam. Atau jasa konstruksi misalnya di daerah-daerah teman-teman, entah jasa teknik bangunan dan lainnya, atau jasa desain. Nah sekarang yang lagi booming kan jasa desain ya, desain online macam-macam itu sangat sekali. Jasa pendidikan misalnya, les privat atau apalah di sedang ada di pendidikan. Kemudian jasa pelayanan kesehatan atau tour guide, dukun, bisa tuh, lu bisa merek itu. Luar biasa, terima kasih Om. Jadi nanti buka Pak CEO, mungkin di situ ada dia untuk perdukunan gitu ya. Jadi fase ketiga adalah bagaimana Afilio bisa menyentuh wilayah jasa. Dan ini marginnya akan sangat besar ya. Kita kan Afilio itu sebenarnya satu Pak, mencari peluang untuk berdasarkan margin itu aja. Dan margin itu bisa didapatkan dari banyak sektor, tidak hanya pada marketplace ya. Oke. Yang keempat, Afilio Enterprise. Ini ide dari Afilio ini sangat luar biasa ya. Bagaimana menghadirkan dan menciptakan wirausahaan baru ya. Mereka sudah produknya disediakan, dilatih juga, perizinannya diurusi, kemudian dilatih juga, sehingga siapapun yang ingin menjadi pengusaha maka masuk di Afilio, karena nanti di Afilio akan dibuka wadahnya ya. Jadi afiliator misalnya ingin menjadi wirausahaan baru, maka di sini sudah nanti akan dibuka wadahnya di sini. Jadi Afilio akan menciptakan ribuan pengusaha baru, wirausahaan baru di sini ya. Jadi ini tahap keempat, fase keempat. Jadi pertama tadi e-commerce ya, Afilio Mart, Afilio Service. Yang keempat adalah Afilio Enterprise. Bagaimana kita menciptakan peluang kewirausahaan baru, menciptakan pengusaha-pengusaha baru. Yang di situ sudah tidak perlu memikirkan produknya, dia sudah marketingnya, kita sudah ada di Afilio, sudah disediakan banyak marketing di situ, sudah ada jutaan member di situ ya. Tinggal dia mau menjadi wirausahaan baru ya. Next, yang kelima adalah Afilio Token. Nah, ini para pemain token ada pemain token di sini, pemain koin. Eranya 2015 sampai kemarin itu adalah eranya cryptocurrency Pak. Ya mungkin di sini adalah pemainnya semua, entah itu kena koin yang sudah hilang atau apalah, saya tidak tahu ya. Intinya siapa hari ini yang tidak tahu dan tidak mendengar apa itu cryptocurrency. Nah, di sini di Afilio akan juga menyediakan tentang Afilio token. Afilio token ini akan berbeda dengan token-token atau kripto-kripto yang hari ini ada di tengah kita. Kenapa? Karena ini berbasis project, real project kita
Dan di sini orang tidak perlu memburu, Pak. Ada yang biasa buru kue picit. Nggak perlu memburu, Pak. Bukan yang ngomong. Kalau di sini nggak perlu memburu, ya. Karena apa? Avindo itu tanpa modal. Yang jelas bahwa tagline kita adalah tanpa modal. Bagaimana kita menghadirkan token ini yang juga tanpa modal, tapi orang bisa dapat. Apa sih gunanya ini? Nanti untuk transaksi secara global, ya. Karena kemarin kayaknya di grup itu sudah ramai, ya. Ada yang dari Singapura, ada yang dari mana gitu. Ini sudah Avindo sudah mendunia, bukan hanya di Indonesia, sudah mendunia. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Luar biasa, sangat luar biasa. Maka penting kita ciptakan sebuah alat transaksi yang dimana bisa secara global. Dan tidak ada alat lagi hari ini kecuali adalah cryptocurrency. Kenapa? Karena pertama, ya, cepat, mudah, murah, apalagi dan transparan. Nah, nantilah kita bicara tentang cryptocurrency ke depan. Kenapa dia akan menjadi sebuah teknologi yang hebat di masa depan. Kemudian selain alat transaksi, maka token ini akan menjadi reward nanti di dalam aplikasi, Pak. Biasanya kan kita dapat tahu poin-poin, ya, kalau di dalam aplikasi, ya, apapun itu ada dapat poin, dapat ini kita kumpulkan, bisa ditukar dengan ini, ya, kan gitu. Nah, itu juga nanti token ini akan bisa berfungsi itu sebagai reward di situ, ya. Kemudian live streaming. Tahu Bigo Live. apa? Bigo Live. Bigo Live. Wah, ini. Oke. Dulu, ya, Bigo Live, ya, kita pelajari di Bigo Live. Bigo Live itu sebenarnya di situ adalah pencucian uang, Pak. Dana dari pemerintah, kan? Itu pencucian uang, Pak. Nah, walaupun di situ angka diputar-putar, tapi bisa memutar uang yang ada, kok. Angkanya dari mana? Ya dari situ aja. Itu yang disebut pencucian uangnya begitu itu. Dia menciptakan sebuah mata uang sendiri, ya, yang bisa ditukar di changer di intralnya. Kan hebat. Hebat atau ngaco itu? Hebat, Pak. Jadi angka di situ dia bisa disawer, ya, Om, ya. Disawer lah, dapat naga lah, dapat ini, dapat itu, dan semuanya dapat angka di situ. Kemudian dia bisa ditukar. Gimana tukarnya? Di changer mereka yang dia ciptakan sendiri. Apa nggak disebut pencucian uang? Angka itu tidak ada dasarnya, Pak. Contoh misalnya mata uang kita, dasarnya kalau dulu, ya, mata uang kita harus punya emas sekian untuk menghasilkan mata uang. Itu nggak ada. Jadi angka-angka aja diputar-putar di situ, nanti dijual. Kenapa? Karena angka itu sudah menjadi, ya, sebenarnya kebutuhan di situ tidak ada fungsinya. Fungsinya adalah fungsi dari kepuasan, ya. Fungsinya kan kepuasannya, ya, tapi mendapatkan cuan. Nah, di live streaming ini di marketplace lain kan sudah mulai, ya. Ada video short gitu di semua, ya, saya kira sudah menggunakan itu semua. Dan kemarin ternyata komunitas yang saya ceritakan tadi itu, mereka mendapatkan link yang yang potensial itu ternyata di-share dengan video short itu, bukan yang dikirim melalui Facebook Liga. Ternyata yang banyak diminati orang itu adalah melalui link di video short itu. Dan di Avindo nanti juga akan disediakan live streaming, seperti orang bisa jualan lewat ini, ya, atau live streaming yang secara umum. Nah, token di sini lah fungsinya adalah nanti untuk menciptakan transaksi yang ada di situ. Ya. Jadi ada 5 langkah besar yang akan dilalui oleh Avindo.
Dan ini tujuannya apa? Tujuannya untuk mendatangkan margin. Tugas kita apa? Ya, tugas kita sebagai founder adalah bagaimana kita mencari dan membuat sebuah jalur-jalur kemana margin itu akan dilempar oleh Afilio. Itu tugas kita sebagai founder, ya. Jadi ada 5 fondasi ini, maka kita harus sama-sama pahami dan kita harus satu visi ke depan bagaimana Afilio ini menjadi platform yang tidak hanya fokus nanti pada marketplace saja, tetapi 5 tujuan ini akan kita ciptakan bersama-sama. Siap? Siap para founders? Oke. Nah, saya selalu begini, Bang. Ada kata-kata sedikit lah buat penutup ya malam hari ini. Bila mimpimu adalah harapan, jangan biarkan gentayangan dalam pikiran. Let's go. Are you ready?